Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Farah Lalita Windayani, NIM 202033778, kelas 4B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar sumber belajar. Apa sih pengertian sumber belajar itu? Sumber belajar adalah semua bahan yang dapat memberikan informasi baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dipakai peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar atau kompetensi tertentu. Apa sih fungsi sumber belajar itu? Fungsi sumber belajar terbagi menjadi 5 bagian. A. Meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan. 1. Mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Yang kedua, mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. B. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara 1. Mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. C. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara 1. Perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis. Yang kedua, pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. D. Lebih memantapkan pembelajaran dengan jalan 1. Meningkatkan kemampuan sumber belajar. Yang kedua, penyajian informasi dan bahan secara lebih konkret. Yang E terakhir, memungkinkan belajar secara seketika, yaitu 1. Mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret. Yang kedua, memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Apa sih manfaat sumber belajar itu? Manfaat sumber belajar terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, untuk memberikan pengalaman belajar secara tidak langsung dan konkret pada siswa. Yang kedua, menyajikan sesuatu yang tidak mungkin dikunjungi, diadakan, atau dilihat secara langsung dan konkret. Yang ketiga, menambah dan memperluas cakrawala sajian dan ada di dalam kelas. Yang keempat, memberikan informasi yang akurat dan yang terbantu seperti buku, ensiklopedia, narasumber, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang kelima, memberikan motivasi yang positif, lebih-lebih bila dirancang penggunaannya secara tepat. Apa sih perbedaan atau persamaan sumber belajar, sumber daya pembelajaran, dan media pembelajaran itu? Bahwa media sebuah alat dan sumber belajar secara umum, bahwa media sebuah alat dan saran penyampai informasi dan seakan-akan memiliki waktu serta ruang terbatas. Media tidak selalu bisa dipakai dalam pembelajaran dikarenakan harus sesuai antara media dan strategi pembelajaran. Apa sih jenis sumber belajar itu? Jenis sumber belajar terbagi menjadi 6 bagian. Pertama, pesan, yakni sumber belajar yang meliputi pesan formal dan non-formal. Pesan formal yaitu pesan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi atau pesan yang disampaikan guru dalam situasi pembelajaran, yang disampaikan baik secara lisan maupun berbentuk dokumen seperti peraturan pemerintah,
kurikulum, silabus, bahan pelajaran, dan sebagainya. Sedangkan pesan nonformal yakni pesan yang ada di lingkungan masyarakat luas yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran seperti cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan sebagainya. Yang kedua, orang, yakni orang yang menyimpan informasi. Pada dasarnya, setiap orang bisa berperan sebagai sumber belajar. Yang ketiga adalah bahan, yakni suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan pembelajaran seperti buku paket, alat peraga, transparansi, film, slides, dan sebagainya. Yang keempat, alat, yakni benda-benda yang berbentuk fisik yang sering disebut dengan perangkat keras yang berfungsi untuk menyajikan bahan pembelajaran seperti komputer, radio, televisi, VCD atau DVD, dan sebagainya. Yang kelima, teknik yakni cara atau prosedur yang digunakan orang dalam memberikan pembelajaran guna tercapai tujuan pembelajaran seperti ceramah, diskusi, seminar, simulasi, permainan, dan sebagainya. Terakhir adalah nomor 6. Latar, yakni lingkungan yang berada di dalam sekolah maupun yang berada di luar sekolah, baik yang sengaja dirancang ataupun yang tidak secara khusus disiapkan untuk pembelajaran seperti ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, taman, kebun, pasar, toko, museum, kantor, dan sebagainya. Model pembelajaran sumber belajar adalah model pembelajaran sumber belajar terbagi atas 5 bagian. Pertama adalah akses. Akses dalam memilih media. Yang kedua adalah cost atau biaya yang harus menjadi bahan pertimbangan. Yang ketiga adalah teknologi yang diambil. Yang keempat adalah organization, pertimbangan dalam dukungan organisasi. Dan yang terakhir adalah novelty atau kebaruan dari media yang akan dipilih. Sekian vlog saya kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.